saya Tasya Putri, mahasiswa Institut Agama IAIN Negeri Kerinci, dengan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Sekarang saya semester 2, lokal A BKPI, dengan dosen pengampu Ibu Emi Karnansyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, ada definisi konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configent, yang berarti saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkannya dan membuatnya tidak berdaya. Adapun konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status seperti jabatan, di bidang kerja, dan lain. Yang kedua, penyebab konflik antar pribadi. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan pemikiran. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya unik di sini, setiap manusia memiliki pendirian dan pemikiran yang berbeda-beda dengan yang satu orang dengan satu orang lainnya. Berbeda pendirian dan pemikiran akan suatu hal. Contohnya, si A menyukai bunga ini dan si B tidak menyukainya dengan pendiriannya yang kuat karena dia tidak menyukai bunga ini karena berbagai alasan, dan si A sangat menyukai bunga ini. Itu merupakan salah satu perbedaan pendirian dan pemikiran. Selanjutnya, yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit maupun banyak akan berpengaruh dengan pola pikir dan pendirian kelompoknya. Di dalam suatu kelompok memiliki beberapa anggota. Pasti di dalam anggota itu memiliki berbeda-beda pola pikir dan pendirian. Pemikiran dan pendirian yang berbeda-beda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang akan memicu konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu. Contohnya, seorang karyawan ingin bekerja lembur supaya mendapatkan gaji atau upah yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Sedangkan bos tidak ingin karyawannya bekerja lembur karena dia ingin supaya pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan tanpa harus bekerja lembur, dan juga harus menaati aturan yang telah disesuaikan atau yang telah ditetapkan oleh sebuah kantor. Yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu manajemen konflik antar pribadi. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara perilaku maupun pihak luar dalam satu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi bagi pihak luar.
di luar yang berkonflik. Sebagai pihak ketiga, yang diperlukan adalah informasi yang akurat tentang suatu konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara perilaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang konflik dalam hubungan interpersonal. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, perilaku, dan tingkah laku. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.